my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic. Wrap me in plastic. You can call me mine. Wrap me in tell me what to do. If Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Suhendra selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, dan tak lupa pula teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang kajian metodologi hadis dan ekonomi. Sebelum saya membahas tentang kajian metodologi hadis dan ekonomi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Suhriyatul Huquqiyah dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan kajian metodologi hadis dan ekonomi. Saya akan menjelaskan pengertian dari hadis dan ekonomi. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpunan umat Islam hingga saat ini. Sedangkan ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang atau jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan hadis dengan ekonomi. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang abadi menjadi petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya tuntunan dalam bidang keagamaan saja, namun menjelaskan juga dalam bidang sosial, politik, dan semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Dua sumber hukum ini menjadi pedoman umat manusia supaya tidak tersesat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah wa sunnati. Keduanya tidak akan berpisah hingga bertemu di telagaku." Hadis riwayat Hakim Sahih. Adapun sumber ekonomi syariah: 1. Al-Quran, 2. Hadis. Perkenalkan, nama saya Dede Anissa. Al-Quran dan hadis sebagai sumber ekonomi syariah. Al-Quran telah menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi yang semua cabang-cabang kembali kepadanya. Hal itu karena masalah-masalah ekonomi kembali kepada dua prinsip. Pertama, kecerdasan di dalam mencari harta. Kedua, kecerdasan di dalam membelanjakan pada tempat-tempatnya. Hadis, Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan darinya untuk hamba-hambanya, yang membawa hikmah bagi manusia di antaranya. Pertama, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan. Ketiga, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara batil. Keempat, penjual dan pembeli sama-sama mendapat rezeki Allah. Kelima, membutuhkan ketentuan dan kebahagiaan. Dasar hukum ekonomi dalam hadis. Pada dasarnya, hadis merupakan suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW
baik dari perkataan, perilaku, dan tindakannya. Kita pasti sering tahu bahwa hadis dijadikan sebagai pendamping dari Al-Quran. Memang benar bahwa sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah menggunakan hadis sebagai landasan hukum setelah Al-Quran. Hadis digunakan untuk menyempurnakan penjelasan dari Al-Quran, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik tanpa keluar dari hukum Islam sendiri. Nama saya Pragiwira Setiawan. Saya akan membacakan tentang ciri-ciri ekonomi di dalam hadis. Yang pertama, bersumber dari syariah Islam. Sistem ekonomi syariah bersumber dari syariah atau hukum dalam ajaran Islam. Seluruh pemikiran ekonomi syariah mengacu pada Al-Quran dan hadis melalui pentafsiran dari para ulama. Dan yang kedua adalah menghindari transaksi terlarang. Sistem ekonomi syariah mengatur agar seluruh transaksi tidak melanggar ajaran Islam. Contohnya seperti transaksi berbasis bunga atau yang bisa kita kenal dengan sebutan riba. Nah, dan adapun selanjutnya adalah transaksi atas sesuatu yang tidak pasti atau yang biasa disebut dengan sebutan goror. Dan saja transaksi spekulasi atau maisir dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah transaksi masuk akal. Sistem ekonomi syariah menjunjung tinggi aspek keadilan. Transaksi yang dilakukan haruslah menguntungkan kedua belah pihak dan tidak diperkenankan mengambil untung sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat adalah asas transaksi. Sistem ekonomi syariah memiliki azas transaksi syariah yang terdiri dari kemaslahatan umat, keseimbangan, persaudaraan, keadilan, dan segala sesuatu yang bersifat universal. Di mana hadirnya ekonomi syariah ini untuk tidak menyulitkan sesama manusia, karena di dalam ekonomi syariah ini akibatnya adalah suatu keberkahan terhadap kita semua. Untuk itu perbedaan antara hukum syariah dan hukum ekonomi perbankan yang lainnya, maka hukum ekonomi syariah itu lebih cenderung kepada ajaran agama Islam dalam kaidah fikih. Jadi kesimpulannya adalah jamhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat manusia. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Sistem ekonomi Islam yang telah digariskan oleh ketentuan syariat tersebutlah yang menjadi pegangan utama bagi manusia. Jika ketentuan tersebut ditaati dengan penuh keimanan dan konsisten, maka akan tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia maupun akhirat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're happy, I am too. Please just show me what you like, don't be shy. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic. Wrap me in plastic. You can call me mine. Wrap me in
wabarakatuh.